Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Hari ini dalam pelajaran PKN bab 3 kita akan membahas tentang materi memaknai peraturan perundang-undangan. Oke, langsung saja. Mari kita mulai. Bagian A, makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 1. Pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Nah, ini akan kita bahas tentang apa itu peraturan, apa itu perundang-undangan, dan apa itu peraturan perundang-undangan. Apa itu peraturan? Peraturan adalah tatanan, petunjuk, ketentuan yang dibuat untuk mengatur tingkah laku dalam lingkungan tertentu. Kemudian, apa itu perundang-undangan? Perundang-undangan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan undang-undang. Dan apa itu peraturan perundang-undangan? Peraturan perundang-undangan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Yang kedua, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. D. Peraturan pemerintah atau PP. E. Peraturan Presiden Perpres. F. Peraturan daerah provinsi. Dan G. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Kemudian, asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam pasal 5 dan penjelasannya yaitu sebagai berikut. 1. Kejelasan tujuan. 2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. 3. Kesesuaian antar jenis hierarki. 4. Dapat dilaksanakan. 5. Kedayagunaan. 6. Kejelasan rumusan, dan 7. Keterbukaan. Kemudian dalam pasal 6 bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas sebagai berikut, seperti pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, kebineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. B. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Tata cara pembukaan undang-undang ditegaskan dalam pasal 37 Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara singkat sebagai berikut. A. Usulan perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari anggota MPR. Dan B. Sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR. Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari anggota MPR. Kemudian, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Dalam perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, terdapat beberapa kesepakatan dasar sebagai berikut. A. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. C. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Dan D. Penjelasan UUD yang memuat hal-hal bersifat normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam, berarti mengikat kepada seluruh anggota majelis. 3. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Suatu rencana undang-undang dapat diusulkan oleh DPR atau Presiden. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPR sebagai berikut. Yang pertama, DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Kemudian, Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Dan ketiga, apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Keempat, peraturan pemerintah atau PP. Tahap penyusunan peraturan pemerintah sebagai berikut. 1. Tahap perancangan peraturan pemerintah disiapkan oleh kementerian dan lembaga pemerintahan, bukan kementerian sesuai dengan bidang tugasnya. Kedua, tahap penyusunan rancangan dengan membentuk panitia antar kementerian dan lembaga pemerintah, bukan kementerian. Dan ketiga, tahap penetapan dan pengundangan PP diterapkan oleh Presiden kemudian diundangkan oleh Sekretaris Negara. Kelima, peraturan Presiden atau Perpres. Proses penyusunan peraturan Presiden ditegaskan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu sebagai berikut. 1. Pembentukan panitia antar kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian oleh pengusul. Kedua, pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi perancangan peraturan Presiden dikoordinasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Dan ketiga, pengesahan dan penetapan oleh Presiden. Kemudian yang keenam, peraturan daerah provinsi. Proses penyusunan peraturan daerah provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut. 1. Rancangan Perda provinsi dapat diusulkan oleh DPRD provinsi atau gubernur. Kedua, apabila rancangan diusulkan oleh DPR provinsi mengajukan rancangan perda kepada gubernur secara tertulis. Dan ketiga, apabila rancangan diusulkan oleh gubernur mengajukan rancangan perda kepada DPRD provinsi secara tertulis. Ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. Proses penyusunan peraturan daerah kabupaten atau kota sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut. 1. Rancangan perda kabupaten atau kota dapat diusulkan oleh DPRD kabupaten atau kota atau bupati atau wali kota. Kedua, DPRD kabupaten atau kota mengajukan rancangan perda kepada bupati atau wali kota secara tertulis. C. Menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional berkaitan dengan terbentuknya kesadaran hukum setiap warga negara. Kesadaran hukum warga negara dapat diukur dari beberapa indikator sebagai berikut. 1. Pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum meliputi pengetahuan tentang perbuatan yang dilarang hukum seperti penggelapan. Kedua, pemahaman kaidah hukum. Pemahaman terhadap kaidah yang ditandai dengan menghayati isi hukum yang berlaku. Ketiga, sikap terhadap norma hukum. Bentuk penilaian terhadap norma hukum berupa nilai baik dan buruk terhadap kaidah hukum. Dan keempat, perilaku hukum. Perilaku hukum ditunjukkan dengan perbuatan menaati aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, baiklah, saya rasa cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, dan semoga kita semua bisa menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam undang-undang serta Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.